Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Ernadi Azahra dari kelas 10 MIPA 3 SMA Negeri 2 Unggulan Talang Ubi. Di sini saya akan menceritakan hikayat Abu Nawas dan sang lelaki yang kikir. Syahdan. Di suatu masa, hiduplah seorang laki-laki yang punya sifat kikir. Ia mempunyai rumah yang cukup besar. Di dalam rumah itu tinggallah seorang istrinya dan 3 orang anaknya yang masih kecil-kecil. Laki-laki ini merasa rumahnya sudah sangat sempit dengan keberadaannya dan keluarganya. Namun, untuk memperluas rumahnya, sang laki-laki merasa sayang untuk mengeluarkan uang yang banyak. Ia putar otak bagaimana caranya agar bisa memperluas rumahnya tanpa mengeluarkan banyak biaya. Akhirnya, ia mendatangi Abu Nawas, seorang cerdik di kampungnya. Pergilah ia menuju rumah Abu Nawas. Salam, hai Abu Nawas. Semoga engkau selamat sejahtera. Salam juga untukmu orang asing. Ada apa gerangan kau mendatangi kediamanku yang reot ini? Lalu, sang lelaki itu pun menceritakan masalah yang ia hadapi. Abu Nawas mendengar dengan seksama. Setelah si laki-laki selesai bercerita, Abu Nawas tampak terpekur sesaat dan tersenyum. Lalu ia berkata, "Hai Fulan, jika kamu ingin menghendaki kediaman yang lebih luas, belilah sepasang ayam, jantan dan betina. Lalu buatlah kandang di dalam rumahmu. 3 hari lagi, laporkan kepadaku bagaimana keadaan rumahmu." Si laki-laki itu pun bingung. Apa hubungannya ayam dengan memperluas rumah? Tapi ia tak membantah. Sepulang dari rumah Abu Nawas, ia membeli sepasang ayam, lalu membuatkan kandang untuk ayamnya di dalam rumah. 3 hari kemudian, ia kembali ke kediaman Abu Nawas dengan wajah berkerut. "Bagaimana Fulan? Sudah bertambah luaskah kediamanmu?" kata Abu Nawas. Si laki-laki itu berkata dengan berkerut, mukanya berkerut, "Boro-boro ya Abu, apakah kamu yakin idemu ini tidak salah? Rumahku tambah kacau dengan adanya kedua ekor ayam itu. Mereka membuat keributan dan kotoran yang tidak berbau sedap." Abu Nawas sambil tersenyum dan berkata, "Kalau begitu, tambahkan sepasang bebek dan buatlah kandang di dalam rumahmu. Lalu kembali 3 hari lagi." Si laki-laki itu pun terkejut. Kemarin ayam, sekarang bebek. Memangnya rumahnya peternakan? Atau secerdik Abu Nawas ini sedang kumat jahilnya? Namun, seperti pertama kali, ia tak berani membantah karena ingat reputasi Abu Nawas yang selalu berhasil memecahkan masalah. Pergilah ia ke pasar dan membeli sepasang bebek, lalu dibuatkannya kandang di dalam rumahnya. Setelah 3 hari, ia kembali menemui Abu Nawas. Abu Nawas berkata, "Bagaimana Fulan? Kediamanmu sudah terasa luas atau belum?" Si laki-laki itu pun berkata, "Aduh Abu, ampun, jangan kau mengerjai aku. Saat ini adalah saat yang paling parah selama aku tinggal di rumah itu. Rumahku sekarang sangat mirip pasar unggas, sempit, padat, dan baunya bukan main." Abu Nawas pun berkata, "Wah, bagus itu. Tambah lagi seekor kambing lagi. Buat kandang di dalam rumahmu juga.
lalu kembali 3 hari lagi. Si laki-laki itu pun berkata, "Apa kau sudah gila, Bu? Kemarin ayam, bebek, dan sekarang kambing. Apakah tidak ada cara lain untuk memperluas rumah yang lebih normal?" Abu Nawas berkata, "Lakukan saja, jangan membantah." Lelaki itu pun tertunduk lesu. Bagaimanapun juga, yang memberi ide adalah Abu Nawas, si cerdik dan yang pandai tersohor. Maka dengan pasrah pergilah ia ke pasar dan membeli seekor kambing. Lalu ia buatkan kandang di dalam rumahnya. 3 hari kemudian, dia kembali menemui Abu Nawas. Abu Nawas berkata, "Bagaimana, Fulan? Sudah besarkah kediamanmu?" Si laki-laki itu pun berkata, "Rumahku sekarang benar-benar sudah menjadi neraka. Istriku mengomel sepanjang hari, anak-anakku menangis, semua hewan-hewan berkotek dan mengembik. Bau, panas, sumpek, betul-betul parah ya Abu. Tolong aku, Abu, jangan suruh aku beli sapi dan mengandangkannya. Di rumahku, aku tak sanggup ya Abu." Abu Nawas berkata, "Baiklah, kalau begitu pulanglah kamu, lalu jualah kambingmu ke pasar. Besok kau kembali untuk menceritakan keadaan rumahmu." Si laki-laki itu pun pulang sambil bertanya dalam hatinya, "Kemarin disuruh beli, sekarang disuruh jual. Apa maunya si Abu Nawas?" Namun, ia tetap menjual kambingnya ke pasar. Keesokan harinya, ia kembali ke rumah Abu Nawas. Abu Nawas berkata, "Bagaimana kondisi rumahmu hari ini?" Si laki-laki itu pun berkata, "Ya, lumayanlah, baknya." Abu Nawas berkata, "Bagaimana, Fulan? Kediamanmu sudah terasa luas atau belum?" Si laki-laki itu pun berkata, "Aduh, Abu, ampun, jangan kau mengerjai aku. Saat ini adalah saat yang paling parah selama aku tinggal di rumah itu. Rumahku sekarang sangat mirip pasar unggas, sempit, padat, dan baunya bukan main." Abu Nawas pun berkata, "Wah, bagus itu. Tambah lagi seekor kambing lagi. Buat kandang di dalam rumahmu juga. Lalu kembali 3 hari lagi." Si laki-laki itu pun berkata, "Apa kau sudah gila, Bu? Kemarin ayam, bebek, dan sekarang kambing. Apakah tidak ada cara lain untuk memperluas rumah yang lebih normal?" Abu Nawas berkata, "Lakukan saja, jangan membantah." Lelaki itu pun tertunduk lesu. Bagaimanapun juga, yang memberi ide adalah Abu Nawas, si cerdik dan yang pandai tersohor. Maka dengan pasrah pergilah ia ke pasar dan membeli seekor kambing. Lalu ia buatkan kandang di dalam rumahnya. 3 hari kemudian, dia kembali menemui Abu Nawas. Abu Nawas berkata, "Bagaimana, Fulan? Sudah besarkah kediamanmu?" Si laki-laki itu pun berkata, "Rumahku sekarang benar-benar sudah menjadi neraka. Istriku mengomel sepanjang hari, anak-anakku menangis, semua hewan-hewan berkotek dan mengembik. Bau, panas, sumpek, betul-betul parah ya Abu. Tolong aku, Abu, jangan suruh aku beli sapi dan mengandangkannya. Di rumahku, aku tak sanggup ya Abu." Abu Nawas berkata, "Baiklah, kalau begitu pulanglah kamu, lalu jualah kambingmu ke pasar. Besok kau kembali untuk menceritakan keadaan rumahmu." Si laki-laki itu pun pulang sambil bertanya dalam hatinya, "Kemarin disuruh beli, sekarang disuruh jual. Apa maunya si Abu Nawas?" Namun, ia tetap menjual kambingnya ke pasar. Keesokan harinya, ia kembali ke rumah Abu Nawas. Abu Nawas berkata, "Bagaimana kondisi rumahmu hari ini?" Si laki-laki pun menjawab,
Ya, lumayanlah Abu. Paling tidak bau dari kambing dan suara embikannya yang berisik tidak kudengar lagi. Abu Nawas berkata lagi, kalau begitu, jualkanlah bebek-bebekmu hari ini. Besok kau kembali kemari. Si laki-laki pulang ke rumahnya dan menjual bebek-bebeknya ke pasar. Keesokan harinya, ia kembali ke rumah Abu Nawas. Abu Nawas berkata, jadi bagaimana rumahmu hari ini? Si laki-laki pun berkata, syukurlah Abu, dengan perginya bebek-bebek itu, rumahku jadi jauh lebih tenang dan tidak terlalu sumpek dan bau lagi. Anak-anakku juga sudah mulai berhenti menangis. Abu Nawas berkata, bagus, kini jualkan ayam-ayammu ke pasar dan kembalilah besok. Si laki-laki pun pulang dan menjual ayam-ayamnya ke pasar. Keesokan harinya, ia kembali dengan wajah yang berseri-berseri ke rumah Abu Nawas. Abu Nawas berkata, kulihat wajahmu cerah, hai Fulan. Bagaimana kondisi rumahmu saat ini? Si laki-laki itu pun menjawab, Alhamdulillah, ya Abu, sekarang rasa rumahku sangat lega karena ayam dan kandang-kandangnya sudah tidak ada. Kini istriku sudah tidak marah-marah lagi. Anak-anakku juga sudah tidak rewel. Abu Nawas pun tersenyum dan berkata, nah, kau lihat kan, sekarang rumahmu sudah menjadi lebih luas. Padahal kau tidak menambah bangunan apapun untuk memperluas rumah atau bangunanmu. Sesungguhnya rumahmu itu juga cukup besar. Hanya hatimu yang sempit, sehingga kau tak melihat betapa luasnya rumahmu. Mulai sekarang, kau harus lebih banyak bersyukur karena masih banyak orang yang rumahnya lebih sempit darimu. Sekarang pulanglah kamu dan atur rumah tanggamu dan banyak-banyaklah bersyukur atas apa yang dirizkikan Tuhan padamu. Dan janganlah banyak mengeluh. Si laki-laki pun termenung, sadar atas kekeliruannya. Ia termana akan kecantikan sang tokoh dan mengucapkan terima kasih kepada Abu Nawas. Sumber dari https www.com smartgreen 2019 04. Oke. Saya akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.